warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini, Indonesia maupun negara di seluruh dunia telah mengalami pandemi COVID-19. Dalam pandemi ini, banyak terjadi hal-hal sulit bagi suatu negara, baik itu di bidang pendidikan, perdagangan, maupun bidang lainnya. Jadi, di sini kami akan mengambil sebuah dampak dari COVID-19 di bidang pendidikan. Merupakan tugas dari mata pelajaran bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amalia MPD. Kami dari kelompok 3 akan mengambil sebuah masalah yang terjadi di pendidikan di masa COVID-19, yaitu masalahnya jaringan dan kuota internet. Saya, Dwiki Nur Utami sebagai pembaca pembuka dan Setianingrum sebagai pembaca pembahasan, serta Putri Erlangga pembaca solusi, dan Nurhaisyah Fitri sebagai pembaca pesan kesan dan penutup. Saya Setianingrum akan melanjutkan pembahasan dari Dwiki Nur Utami. Yang masalah-masalah yang dialami oleh siswa ketika pembelajaran daring. Yang pertama yaitu kuota internet yang terbatas. Orang tua yang terkena dari dampak COVID-19 pasti akan mengalami kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Mereka yang sudah terbebani karena di PHK dari tempat kerjanya atau dari perusahaannya ditimpa lagi oleh beban keharusan untuk membeli kuota internet. Yang kedua yaitu jaringan internet yang kurang bagus atau lemot. Sistem pembelajaran daring akan berjalan dengan baik dan lancar ketika jaringan internetnya bagus. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika jaringan internetnya kurang bagus atau jelek, maka secara otomatis kegiatan belajar dan mengajar yang diadakan secara online akan mengalami keterlambatan. Belum lagi peserta didik yang memberikan alasan mengada-ngada. Mereka mengakui bahwa dan mereka bilang kalau mereka mengalami kesulitan dalam jaringan, serta mengurungkan niatnya untuk mengikuti pembelajaran online. Terlebih lagi, guru-guru tidak bisa mengontrol mereka langsung dari keberadaan mereka di rumah. Solusi untuk permasalahan jaringan saat daring. 1. Kita sebagai pendidik harus memberikan jeda waktu pengumpulan tugas bagi peserta didik agar saat jaringan terganggu masih ada waktu untuk pengumpulan tugas. Yang kedua, guru harus memahami siswa yang tinggal di pedalaman jauh dari perkotaan yang jaringannya kurang memadai. Yang ketiga, pemerintah lebih memperhatikan dan memperluas jaringan di seluruh wilayah, khususnya di daerah pelosok. Yang keempat, perihal KBM yang kurang efektif, sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara sendiri agar materi yang dipelajari bisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Solusi untuk kuota paket kuota. 1. Sekolah juga perlu ada bantuan khusus bagi orang tua secara ekonomi yang tidak mampu. Terlebih lagi untuk peserta didik yang orang tuanya terkena wabah COVID. Yang kedua, pemerintah memberikan kuota gratis ataupun kuota murah untuk belajar. Yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa. Kita sebagai pendidik harus siap dalam kondisi apapun seperti saat ini. Zaman yang kian berubah memaksa kita untuk lebih kreatif dan untuk terus berubah. Sehubungan dengan pandemik yang melanda Indonesia, juga negara lainnya di dunia, maka dalam rangka memutus rantai penyebaran, pemerintah pun menetapkan agar proses mengajar dan belajar dilakukan dari jarak jauh di mana siswa belajar di rumah dan materi pembelajaran dilakukan lewat daring. Jadi kegiatan belajar mengajar pada intinya bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah dengan sistem daring atau luring. Pesan yang dapat saya sampaikan, semoga kita bisa belajar seperti biasa, bertatap muka, dan semoga COVID-19 ini segera menghilang.